Usai injak batas track limit dan start dari posisi 9, Marc Marquez kembali jadi sorotan usai mampu finish posisi 3 dalam sprint race di Motegi, Jepang. Di belakang lampu merah terdengar suara gemuruh para pembalap MotoGP saat balapan sprint di Motegi dimulai. Acosta memimpin seluruh pembalap di kategori ini dan Jorge Martin sudah mulai merangsek ke depan start di posisi ke-11 dan ke-5 di lap pertama hanya dalam beberapa tikungan. Pecco Bagnaia mengambil alih posisi terdepan dari pembalap KTM tersebut dan ingin merasakan kemenangan lagi. Sayangnya tidak semuanya berjalan dengan baik untuk Honda karena pembalap mereka menderita dan bahkan Joan Mir terjatuh ingin kembali ke balapan. Martin sudah berada di belakang Enea Bastianini dan Brad Binder masing-masing di urutan ketiga dan keempat. Grup depan terbagi antara Bagnaia dan Acosta serta dua pembalap lain yang telah disebutkan. Marc Marquez menempatkan motornya di depan Jorge untuk menyalipnya dan berhasil melakukannya, sementara pembalap Spanyol itu mendapat peringatan untuk batas lintasan. Pembalap dengan nomor 1 MotoGP ini berusaha memangkas beberapa poin di kejuaraan dari pemimpin klasemen Pramac. Ia sudah berusaha menyalip Acosta namun belum berhasil. Binder mengalami masalah dan tiba-tiba keluar dari lintasan, tampaknya ada yang tidak beres dengan KTM-nya. Bastianini tertinggal 0,3 di belakang Bagnaia dan 0,9 di depan Marquez. Jadi mungkin akhir dari sprint akan lebih seru karena semua orang membalap sangat dekat. Pembalap Honda lainnya terjatuh kali ini adalah Nakagami yang terjatuh setelah bersenggolan dengan rekan setimnya Zarco dalam sprint di Grand Prix kandangnya. Acosta masih memimpin balapan di Motegi ketika setelah menyelidiki insiden antara Nakagami dan Zarco, pembalap Perancis itu dijatuhi hukuman penalti lap panjang. Keadaan masih sama di posisi terdepan tak lama kemudian, ketika Bastianini tertinggal 5 detik dari Marc Marquez, yang juga membuka jarak 6 detik dari Martin yang berada tepat di belakangnya. Tampaknya Pedro Acosta ingin tetap berada di atas motornya, namun juga membuka jarak antara dia dan Bagnaia. Namun tak lama kemudian, sang pemimpin balapan terjatuh dan semua peluang untuk menang pun sirna. Kini Bagnaia menjadi komandan balapan sprint dan hal ini membuat Marc Marquez mendapatkan posisi yang menutup podium serta Martin di posisi keempat. Alex Espargaro bergabung dengan para pembalap yang terjatuh. Namun Martin mendapat peringatan batas lintasan dan mungkin dia juga kekurangan sesuatu untuk mendekati 3 pembalap di depan. Tidak diragukan lagi, Marc menginginkan lebih dan mencoba mengejar Bastianini. Pembalap Cervera terlibat dalam pertarungan dan saat menyalip mereka bahkan bersenggolan, membuat tarian menyalip di mana Enea tidak ingin kehilangan tempat kedua untuk apapun di dunia. Di lap terakhir pertarungan antara Enea Bastianini dan Marc Marquez akan semakin sengit karena pembalap Gresini itu dikenal sebagai pembalap yang tidak pernah puas dengan sesuatu di acara-acara khusus. Tampaknya pembalap Ducati Lenovo tidak ingin memberikan sedikit pun jarak, membuka jarak dan mendekat ke Bagnaia. Ketiganya membalap dengan jarak yang sangat dekat, namun tetap saja kemenangan ada di tangan Pecco Bagnaia. Ia meraihnya di depan Martin yang melewati garis finish di posisi keempat. Marc Marquez mengatakan bahwa ia mengalami berbagai masalah selama latihan hari Jumat di Grand Prix Jepang meski berhasil finish tercepat kedua. Pembalap Gresini Ducati ini nyaris saja menjadi yang tercepat pada sesi siang yang berlangsung selama 1 jam, dengan Brad Binder hanya terpaut 0,033 detik di belakangnya. Namun, kecepatan 1 lap Marquez tidak dapat menutupi masalah yang ia alami pada motornya selama latihan kedua. Dengan juara dunia 8 kali itu terlihat frustrasi di atas motor Gresini-nya pada satu tahap. Mengomentari harinya, Marquez mengatakan hari ini adalah hari yang aneh, pertama-tama karena cuaca. Dan di sisi lain kami menjalani latihan yang sangat aneh di sore hari dengan berbagai masalah kecil yang berbeda. Tapi kami tidak bisa bekerja dengan cara yang normal. Kami tidak mengerti apa-apa tentang ban, tapi untungnya pada time attack saya merasa baik dan saya bisa cepat.
Tapi sekarang saya harus menemukan konsistensi itu. Ketika didesak tentang apa sebenarnya masalahnya, Marquez tetap malu-malu meskipun dalam sesi tanya jawab di Spanyol ia mengatakan bahwa salah satu masalahnya adalah pengereman. Banyak hal jawabnya saat ditanya masalah apa yang ia hadapi. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi kami memiliki masalah-masalah kecil yang berbeda dan itu adalah latihan yang sangat penting. Jadi untuk alasan itu, saya tahu bahwa penting juga untuk turun di Q2. Itulah alasan utama saya menghabiskan banyak waktu di dalam kotak untuk mempersiapkan diri dengan baik, untuk memperbaiki masalah dan hanya melakukan serangan waktu. Kepala kru Marquez, Frankie Charchedy, menggunakan media sosial untuk menyatakan itu adalah salah satu hari Jumat terberat tahun ini. Tidak ada yang berhasil, tetapi menemukan beberapa hal dalam 10 menit terakhir. Kedua pembalap Gresini berhasil lolos langsung ke babak kualifikasi Q2 pada hari Sabtu. Dengan Alex Marquez berada di urutan ke-8 pada akhir latihan kedua setelah melakukan peningkatan pada akhir latihan untuk mencatatkan waktu 1 menit 44,033 detik dan melesat ke depan duo Ducati VR46, Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi. Marc Marquez menjalani musim yang baik, namun ia belum konsisten. Pembalap Gresini Racing ini telah mengalami banyak kegagalan musim ini. Yang terbaru adalah di Grand Prix Mandalika minggu lalu. Kerusakan mesin pada motornya menyebabkan motornya terbakar dan ia terpaksa meninggalkan balapan, menghilangkan peluangnya untuk meraih gelar juara. Baik dia dan Enea Bastianini masih memiliki opsi matematis, tetapi memang benar bahwa pada tahap kejuaraan ini sangat rumit. Meskipun demikian, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin mengatakan hari ini dalam konferensi pers bahwa mereka masih akan dipertimbangkan dalam pertarungan ini dan mereka tidak boleh lengah. Di MotoGP apapun bisa terjadi. Marc Marquez sudah tidak sabar untuk tampil di Motegi dan ia telah mempersiapkan diri untuk balapan ini. Pembalap bernomor 93 ini akan mengenakan helm barunya akhir pekan ini. Saya mempersembahkan kepada Anda helm Jepang 2024. Bagi saya ini adalah salah satu helm terindah yang pernah kami buat. Terutama dengan helm yang ada di tangan, detailnya luar biasa. Seperti yang Anda lihat, Anda tidak bisa melewatkan kucing keberuntungan. Saya selalu mencoba memasukkannya ke dalam desain khusus dari Jepang. Dan kemudian kami memiliki Daruma, yang bagi mereka yang tidak tahu, adalah boneka yang satu matanya Anda lukis ketika Anda menetapkan target. Dan yang kedua harus Anda lukis ketika Anda mencapainya. Saya tidak akan mengatakan targetnya, tapi mari kita lihat apakah kita bisa mencapainya, kata Marc dalam sebuah video yang ia unggah ke jejaring sosialnya, di mana ia menunjukkan helm spesial tersebut. Sang pembalap telah mengonfirmasikannya dia punya target, tapi dia tidak bisa memberitahu kami apa itu, kecuali jika itu tercapai. Setelah beberapa tahun yang buruk, Marc Marquez mengalami musim yang sangat baik jika Anda membandingkannya dengan musim-musim sebelumnya. Salah satu tujuannya saat bergabung dengan Gresini adalah suatu hari nanti bisa bergabung dengan Ducati Lenovo dan itu tidak membutuhkan banyak usaha.
Pembalap catalan itu akan membalap untuk tim resmi Ducati selama 2 musim ke depan. Apa yang akan menjadi tujuan Marc untuk mengincar Daruma? Hanya dia yang tahu jawabannya. Marc Marquez tidak menuntut pembaruan pada GP23-nya, Ducati menegaskan. Kekuatan motor Ducati 2024 telah ditunjukkan sepanjang musim, terutama melalui para pesaing kejuaraan Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Ini berarti bahwa bahkan kejeniusan Marquez yang diremajakan telah dibatasi pada mesin yang sudah berumur 1 tahun. Namun Davide Tardozzi dengan cepat mengonfirmasi bahwa Marquez tidak meminta bantuan tambahan dari Ducati. Tahun ini dia bebas untuk melakukan performa terbaiknya di lintasan balap, ujar manajer tim Ducati, Tardozzi, kepada TNT Sports. Semua opsi teknis ada di dalam kontrak. Marc tahu apa yang bisa dia dapatkan, dia tidak meminta lebih dari itu. Jadi, Marc menunjukkan dirinya sebagai rider profesional. Dia tahu apa yang dia miliki dan dia bekerja dengan paket yang ada. Dia tidak meminta lebih dari itu. Motor Desmose di GP23 milik Marquez terbakar akhir pekan lalu di Mandalika, membuatnya tidak bisa menyelesaikan MotoGP Indonesia saat ia berjuang untuk meraih podium. Itu berarti ia kini tertinggal 78 poin dari Martin dari Pramac, sang pemimpin klasemen, menjelang MotoGP Jepang akhir pekan ini di Motegi. Penampilannya sudah cukup untuk mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati 2025 bersama Bagnaia. Hubungan antara keduanya, kami pikir, kami berharap, kami tahu itu akan baik, tegas Tardozzi. Gigi, Mauro, saya sendiri para insinyur fokus untuk menjaga suasana tim seperti yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Kami yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Dalam latihan di Mandalika, Gigi Dall'Igna tak bisa menahan tawa ketika Marquez memberikan taksi kepada Bagnaia untuk kembali ke pit setelah sang juara MotoGP kehabisan bahan bakar. Kita lihat saja nanti apakah hubungan mereka akan tetap harmonis dengan gelar juara yang dipertaruhkan. Untuk musim depan, kami memiliki 2 orang yang cerdas. Tidak hanya cepat, tapi juga cerdas, kata Tardozzi. Mereka tahu bahwa dengan bekerja sama, mereka bisa mengembangkan motor 2025 dengan cara yang sangat baik. Pada akhirnya, lintasan balaplah yang akan menentukan siapa yang lebih cepat. Tapi kedua pembalap akan sangat cepat. Fabio Di Giannantonio mengatakan bahwa pertarungan kerasnya dengan Marc Marquez di MotoGP Grand Prix Indonesia sangat disayangkan karena kami bertarung terlalu keras yang merugikan balapan pembalap VR46. Marquez dan Di Giannantonio bertarung keras untuk memperebutkan posisi ke-7 pada paruh pertama balapan yang berlangsung selama 27 lap di Mandalika dengan Di Giannantonio yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Di Giannantonio yang merupakan satu-satunya pembalap yang menggunakan ban belakang soft kemudian terjatuh di lap ke-9 saat kehilangan bagian depan Desmose di GP23-nya di tikungan 10.
Meskipun pertarungan mereka adalah salah satu bagian paling menarik dari Grand Prix hari Minggu, Di Giannantonio merasa hal tersebut terlalu membahayakannya. Kami memiliki banyak informasi dan data dari para insinyur. Dan sejak kemarin di sprint hanya memungkinkan bagi saya untuk menggunakan soft di bagian belakang karena keausan saya di sprint tidak terlalu banyak. Kata Di Giannantonio tentang keputusannya untuk menggunakan ban belakang soft. Jadi kami berkata oke, kita bisa melakukannya mungkin jika kita sedikit lebih tenang dengan gas dan juga jika kecepatannya tidak terlalu tinggi maka saya pikir kita bisa menyelesaikan balapan. Tapi saya juga harus memulihkan banyak tempat di awal karena saat itulah Anda paling banyak menggunakan ban soft. Jadi kami berhasil melakukannya. Sayang sekali kami kehilangan banyak waktu di awal dengan Mark karena saya jauh lebih cepat. Ya, kami bertarung terlalu keras menurut saya. Setelah saya menyalipnya dengan pasti, saya cepat. Saya melakukan putaran yang cepat tetapi dan kami masih tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi. Saya baru saja kehilangan posisi terdepan di tikungan 10. Itu jelas merupakan pengereman yang kuat, tetapi tidak ada yang benar-benar luar biasa. Bagaimanapun kami mengalami kecelakaan, tetapi saya pikir kami harus optimis. Kami tampil cepat sepanjang akhir pekan dan dalam balapan kami memberikan penampilan yang bagus, jadi kami harus senang. Marquez mengatakan kepada media termasuk Crash bahwa ia merasa Di Giannantonio sedikit berlebihan selama pertarungan mereka, tetapi menepisnya sebagai balapan. Di Giannantonio mampu meraih 1 poin dengan Ducati VR46 dalam sprint menggunakan ban belakang lunak dan yakin setelah 90 menit analisis data pada Minggu pagi bahwa ia bisa mendapatkannya untuk melakukan balapan jarak jauh. Yang pasti kami memiliki data hingga lap ke-15 karena sprint adalah 13 lap tambahnya. Sebanyak apapun saya menyelamatkan ban di 15 lap ini, balapan hanya tinggal bertahan. Tapi saya pikir saya bisa melakukannya karena saya sangat tenang dengan gas. Juga sebelum balapan saya menghabiskan 1,5 jam untuk melihat data untuk memahami di mana saya harus menyimpan suhu ban belakang. Jadi, saya pikir kami memiliki posisi yang sangat bagus untuk melakukan balapan yang bagus. Konsistensi adalah hal yang akan dicari oleh Marc Marquez mulai saat ini, dan ini merupakan akhir pekan yang sangat rumit baginya. Namun kesulitan kembali menghantam pembalap Spanyol itu sedang membalap dekat dengan Ducati resmi di top 7 saat mesin GP23-nya rusak di tengah akselerasi. Setelah itu, Mark segera turun ke lintasan bersama para marshal untuk membantunya mengatasi kebakaran yang akan terjadi pada motornya. Ternyata dia harus pensiun. Semua detail balapan hari ini dilaporkan di DAZN. Kerusakan mesin memang tidak bisa diprediksi. Ya, kemarin sangat disayangkan karena kami memiliki awal yang baik dan kami berada di grup yang cukup bagus di mana kami berada di posisi ketiga. Jika itu terjadi, saya pikir itu akan melibatkan beberapa faktor, tetapi setidaknya berada di 5 besar yang merupakan tujuan. Di Gres ini mereka melakukan segala sesuatunya dengan cara terbaik, tetapi selalu bersatu. Saat kami menang, kami semua menang. Saat kami kalah bersama. Jadi hari ini kami harus menghadapi hal-hal yang terjadi dalam balapan. Hal-hal yang tidak berada di tangan Anda, tidak di tangan tim, bahkan tidak di tangan Ducati.
Dan karena terkadang komponen mekanis juga mengalami kerusakan. Marquez menjelaskan kemungkinan penyebab kerusakan yang terjadi pada balapan tersebut.